Isu IKN mangkrak ramai lagi di media sosial. Pemicunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71 tahun ke-2026. Jadi, apa yang sebenarnya diputuskan MK dan kenapa ini penting buat masa depan ibu kota? Tonton terus, simak ulasannya berikut ini. Seorang warga mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun ke-2023. Fokusnya ada di pasal 39 ayat pertama. Pasal itu menyebut kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota tetap di Provinsi DKI Jakarta, sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Melalui keputusan Presiden, pemohon meminta kepastian hukum soal status Jakarta sebelum pemindahan ibu kota dilakukan secara resmi. Sidang digelar pada hari Selasa, 12 Mei 2026. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membacakan putusan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. MK menilai tidak ada kekosongan hukum terkait status ibu kota negara. Perpindahan status baru berlaku setelah Presiden menerbitkan Kepres pemindahan ke IKN di Kalimantan Timur. Juru bicara otorita IKN Troy Panto menyatakan pihaknya menghormati proses konstitusional di MK sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Menurutnya, putusan ini memperjelas bahwa pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkan keputusan Presiden sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga menegaskan pembangunan IKN terus berjalan sesuai tahapan. Infrastruktur, dasar kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, dan pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan keberlanjutan IKN dengan 3 langkah utama. Pertama, komitmen anggaran dan waktu. Pemerintah telah mengalokasikan 48,8 triliun rupiah untuk periode tahun 2025 sampai tahun 2029. Artinya, proyek berlanjut hingga akhir masa jabatan. Kedua, target ibu kota politik tahun ke-2028 sesuai Perpres nomor 79 tahun 2025. Pemerintah fokus menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik pada tahun ke-2028. Ketiga, pengawasan langsung. Pada 12 Januari tahun 2026, Prabowo melakukan kunjungan pertama sebagai presiden ke IKN. Ia meninjau Istana Garuda, bandara, dan helipad untuk memastikan progres sesuai rencana. Sampai Mei tahun 2025, dari 89 proyek, 58 sudah selesai dengan progres fisik lebih dari 77%. Yang sudah fungsional meliputi kawasan istana, 47 tower rusun ASN, berperabotan lengkap, rusun Pas Pampres, BIN, dan Polri, rumah tapak jabatan menteri, jalan tol IKN, segmen Balikpapan IKN, jalan Sumbu Kebangsaan, Masjid Sumbu Kebangsaan, dan hunian pekerja konstruksi. Sementara 14 tower rusun lanjutan, serta gedung Kementerian Setnek dan Kemenko Polhukam masuk tahap akhir tahun ke-2025, tahap 2 periode tahun 2025. Sampai tahun 2029, fokus ke pusat inovasi ekonomi, transportasi umum lanjutan, perluasan pemukiman, dan pemeliharaan proyek tahap ke-1. Dengan putusan MK yang menolak gugatan, status hukum pemindahan ibu kota menjadi lebih jelas. Efektifnya perpindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur tinggal menunggu keputusan Presiden. Di sisi lain, dukungan anggaran dan target politik dari Presiden Prabowo membuat arah pembangunan IKN makin tegas. Dengan demikian, pembangunan Ibu Kota Nusantara tetap berjalan sesuai jalur hukum. Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023
menegaskan seluruh kegiatan persiapan dan pemindahan ibu kota wajib menjadi program prioritas nasional paling singkat 10 tahun sejak undang-undang diundangkan. Putusan MK nomor 71 tahun 2026 hanya mempertegas bahwa pemindahan resmi ibu kota negara akan berlaku setelah diterbitkannya keputusan Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto. Artinya, proses hukum dan pembangunan berjalan paralel. Publik tinggal menunggu langkah eksekutif untuk menetapkan waktu pemindahan secara resmi.